Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadesri Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase desain. Pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain, sistem dan dokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau acceptance test plan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Desain yang struktur. Tujuan utama dari desain yang struktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top-down atau desain. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipecah menjadi subbagian dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya, dan seterusnya. Dalam kasus ini dimulai dengan menu dan mendesainnya sebelum turun ke inquiry, update, dan report generation yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya jika ada. Design bottom up. Pada kasus tersebut mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses, di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan atau integrasi sistem. Desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana komponen software yang ada digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. Pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah software. Contohnya, desain tingkat atas atau top level hanya salah satu cara untuk memecah sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Keputusan untuk membangun sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan dan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang pemrograman yang harus Anda lakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibanding harus membuat sendiri. Akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan programmer tertulis biasa yang sama. Prioritas desain. Pilihan TLD Anda akan memengaruhi hal berikut ini. Pertama, biaya sistem. Kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem. Ketiga, sifat mudah dipakai. Keempat, kinerja. Kelima, ukuran sistem. Keenam, kehandalan. Tujuh, kemampuan modifikasi. Teknik desain tingkat menengah. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan. Basket weaving diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TLD. Aturan penamaan atau naming convention. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem, fungsi atau subfungsi yang diperlukan. Aturan penomoran. Nomor pada setiap kotak disusun dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tingkat terendah tambahkan sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Angka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. Kamus desain. Modul kamus. Dictionary.
Dictionary 1. Berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, berikan nama yang tepat dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 2. Berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen, berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 3. Berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat, berikan nomor komponen dan nama yang tepat. Kamus Data Umum atau Decameron Dictionary. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan atau CDD. Ini kemudian akan berisi semua parameter lainnya yang didefinisikan pada level terendah dari pemrograman dan desain, sebagaimana file didefinisikan dalam sebuah file. CCD menjamin bahwa parameter akan konsisten berlaku dalam seluruh sistem. Modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal, misalnya dapat diterima, diedit, diformat ulang untuk melewati parameter tunggal. Kedua, ukurannya kecil. Ukuran yang ditetapkan berkisar antara 50 sampai 100 baris yang dapat dieksekusi atau paling banyak 2 halaman. Ketiga, dapat diprediksi. Semua ciri dapat terlihat dengan membaca kode program. Hal ini tidak mempengaruhi oleh kode tersembunyi dalam modul lain atau dalam sistem operasi. Keempat, tidak tergantung atau independen. Perubahan dalam modul atau parameter tidak mempengaruhi sistem. Kelima, meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah kegunaannya. Kembali, suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakan pada aplikasi lain dengan memodifikasi sedikit mungkin. Desain file. Pertama, dapatkan kinerja yang sesungguhnya atau getting real performance. Kedua, optimalkan file, optimizing file. Tiga, optimalkan sejumlah variabel item. Keempat, file history. Kelima, pengujian desain file. Sistem manajemen database relasional. Kelebihan utama dari RDBMC adalah fleksibilitasnya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengakses data yang sejenis secara berlain dari berbagai aplikasi, maka sistem ini dapat menampungnya. Kekurangan RDBMC hanya pada performance, membutuhkan banyak memori dan waktu untuk menyimpan, menjalankan, dan merinci seluruh bagian tabel. Menghemat waktu yang diakibatkan oleh pemakai yang mudah dan fleksibilitas dari sistem membuat RDBMC yang terdapat pada sebuah komponen atau CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. Proses desain. Tim desain. Pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang yang dapat mengkonsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menginginkan kesempurnaan. Dalam tim desain, pertemuan desain, merancang sesuatu mirip dengan urun remuk atau brainstorming. Beberapa orang berkumpul dalam suatu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Setiap orang diharapkan untuk mengeluarkan semua ide mereka agar semua elemen yang berfungsi dapat digunakan dan juga memikirkan bagaimana cara menguasainya. Tulis semua ide yang ada dan kemudian akhirnya ide-ide yang ada disusun ke dalam modul-modul yang unik. Komunikasi teknik, technical mediation. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik.
Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. Pertama, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Kedua, gunakan gambar diagram yang berstruktur dan yang sejenisnya. Tiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama. Kemudian uraikan. Keempat, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Beberapa ketentuan desain: format, struktur diagram, modul dan kaidah penamaan variabel. Ini digunakan untuk semua tingkat yang rendah. Kedua, parameter yang mendahului. Rincian perintah panjang, format atau tipe. Ketiga, penanganan atau kesalahan. Setiap modul melewati keadaan di mana kesalahan muncul dan nomor kesalahan untuk ditangani. Keempat, standar pemrograman. Standar pemrograman terstruktur seperti pemunculan kode white space, memasukkan komentar-komentar, konsep yang diperbolehkan, organisasi, ukuran modul, dan ketergantungan secara rinci. Kelima, programmer memulai dengan template ini dan mengisikan kode proses. Garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas: pertama, judul halaman dan daftar isi. Kedua, gambaran umum. Tiga, daftar hardware atau software yang akan dipakai. Keempat, daftar urutan prioritas desain. Kelima, diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. Keenam, beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. 7, parameter yang dipakai dan data dictionaries. 8, penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. 9, standar pemrograman terstruktur. 10, alat pemrograman terstruktur. 11, top level design termasuk struktur diagram TLD. 12, medium level design termasuk struktur diagram MLD. 13, modul dan kamus data. 14, file dan tabel. Menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus dijelaskan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. Kedua, desain mudah diprogram dan dipelihara. 3, dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. Merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri nantinya, perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakan pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.